Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eva Latifatul Haziza dengan NIM 2020 008157. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan yaitu uji regresi. Di sini saya sudah memiliki data view yang dimana dari jumlah atau total dari hasil responden pada kuesioner yang sudah saya dapatkan. Oke, di sini saya sudah memasukkan total per variabelnya di SPSS-nya. Nah, teman-teman dapat bisa lihat di sini ini total per variabelnya. Kemudian kita langsung ke variabel view. Nah, di sini saya memasukkan hanya totalnya saja ya teman-teman. Nah, untuk pengujiannya seperti biasa kita ubah dalam measure, kita ubah ke scale. Kemudian untuk labelnya sesuai dengan variabel. Kemudian untuk desimal kita ubah menjadi 0. Oke, langsung saja kita ke analyze, regresi, kemudian pilih linear. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. Di sini sudah bisa dilihat untuk dependennya itu kita memasukkan loyalitas. Kemudian untuk independennya kita memasukkan variabelnya yaitu pengalaman, kepercayaan, kemudian keterikatan. Nah, untuk ujian regresi ini yang hanya di checklist hanyalah model fit dan estimate. Kemudian continue, lalu oke. Nah, baik, di sini sudah terdapat uji regresi. Nah, kita melihat ke coefficients-nya. Di sini ada 3 variabel. Nah, kita membahas tentang interpretasinya. Menurut saya di sini apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 atau pada T hitungnya ini, T tabel ini, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Sebaliknya, apabila nilai signifikan ini ya teman-teman, ini lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X atau terhadap variabel Y. Nah, di sini saya sudah melakukan uji T tabelnya. Yang kita lihat sudah ada rumusnya. Saya sudah ada rumusnya. Di sini dia sudah ada hasil untuk interpretasinya, yaitu T tabel sama dengan sigma dibagi nilai, kemudian dikurang K, kemudian dikurang 1. Nah, di sini untuk sigmanya 0,025 dibagi 173, yaitu dari jumlah responden, kemudian dikurang 3 dan dikurang 1. Nah, di sini T tabelnya yaitu 0,025 sama dengan 169. Itu saya melihat dari T. Oke, kita lihat dari T tabel yang saya dapatkan ini, yang teman-teman bisa lihat. Nah, di sini untuk jumlahnya itu 169, maka kita bisa lihat di sini untuk 0,025 yaitu hasilnya adalah
1,97410. Oke, sudah tepat ya teman-teman. Kemudian untuk H1 atau pengaruh pengalaman terhadap loyalitas. Nah, diketahui ketika nilai signifikan ini 0,165, ini teman-teman bisa lihat 165 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung ini sebesar 1,393. Ini teman-teman bisa lihat kurang dari jumlahnya tadi, yaitu 1,97410, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel pengalaman terhadap loyalitas. Kemudian untuk pengaruh kepercayaan H2 ini terhadap loyalitas. Nah, di sini diketahui nilai signifikannya adalah 0,00 ya teman-teman, atau 0,01. Dia itu kurang dari 0,05 dan nilai T hitung itu sebesar 3,720. Nih teman-teman bisa lihat. Kemudian dari nilai tersebut itu lebih dari 1,97410 atau hasil dari yang saya hitung tadi dari T tabel itu. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel kepercayaan terhadap loyalitas. Nah, yang ketiga itu ada keterikatan. Dan keterikatan itu nilai signifikannya yaitu 0,001. Kemudian kurang dari 0,05 dan nilai T hitung itu ada 7,578. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian lebih dari nilai T hitungnya itu lebih dari hasil yang sudah saya hitung tadi, yaitu 1,97410, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ini ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel keterikatan terhadap loyalitas. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa melihat di sini nih, ANOVA. Nah, di sini untuk interpretasinya itu apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara selimutan terhadap variabel Y. Nah, kita bisa melihat nih signifikannya adalah 0,01. Kemudian apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara selimutan terhadap variabel Y. Nah, di sini saya sudah menghitung ya teman-teman untuk F tabelnya, yaitu F sama dengan K bagi N kurangi K. Nah, di sini untuk K-nya itu adalah 3, dan untuk N nilai itu sebanyak responden kita tadi, yaitu 173 dikurang 3. Kemudian untuk F-nya sama dengan 3 dibagi 173 tadi diambil dari rumus, yaitu 3K tadi, yaitu hasilnya 170. Nah, kita bisa nih lihat di sini F tabel. Nah, untuk 170 untuk F tabel 3-nya yaitu 2,66. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat. Oke, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini dilihat dari output kita ini, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,01 kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu adalah 50,685 lebih dari F tabel hasil tadi, F tabel 2,60, sehingga
dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh brand estimate, brand experience, kemudian trust secara selimutan terhadap loyalitas itu. Oke, selanjutnya di sini ada summary. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau di sini dilihatnya itu dari nilai R square yaitu 0,474 ini teman-teman bisa lihat, atau bisa kita bulatkan yaitu 47,4%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara selimutan terhadap variabel Y yaitu 47,4%. Gitu. Sekian pemaparan uji regresi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.